Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pemeriksaan pajak. Nah, bahasan kita di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak pasca tax amnesty. Ya, tentunya bertanya, kenapa kita harus melakukan atau kejadian-kejadian apa saja berkaitan dengan pemeriksaan pajak setelah diberlakukannya pengampunan pajak. Ya, pengampunan pajak atau tax amnesty itu kan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang bahwasanya mereka ini tidak melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak. Ya, jadinya dia ini udah lama, bahkan udah lewat bertahun-tahun, sehingga pemerintah atau Kementerian Keuangan perlu melakukan pengampunan pajak, jadi ada yang diputihkan. Ya, jadi mulai dari tahun 2019 misalnya, si wajib pajak orang pribadi maupun badan tadi akan melakukan pembayaran dan laporan pajak untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi untuk tahun-tahun yang telah lewat, itu nantinya akan dihapuskan. Ya, jadi diputihkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah statistik amnesti pajak. Ya, total jumlah wajib pajak tax amnesty adalah 972.552 wajib pajak, di mana wajib pajak yang wajib lapor SPT sebanyak 20,1 juta, dan jumlah wajib pajak yang telah memiliki NPWP itu 32,7 juta. Artinya jumlah yang mengikuti tax amnesty itu tidak sebanyak jumlah wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ya, jadi si wajib pajak yang baru melakukan pelaporan atau menggunakan program dari tax amnesty ini hanya 972.552 wajib pajak. Nah, di sini kita bisa melihat ya penjelasannya. Ya, yang melakukan deklarasi dalam negeri itu kurang lebih 3.698 triliun. Lalu yang melakukan deklarasi luar negeri, di sini bisa dilihat ya, 36 triliun, 1.036 triliun. Lalu yang melakukan repatriasi itu 147 triliun. Sehingga totalnya adalah 4.881 triliun. Kemudian berdasarkan data yang telah diperoleh, nah di sini ada badan UMKM dan badan non-UMKM, orang pribadi non-UMKM dan orang pribadi yang UMKM. Masing-masing kita bisa lihat besarnya orang pribadi non-UMKM itu sebanyak 91,3 triliun totalnya. Lalu untuk orang pribadi UMKM kurang lebih sebanyak 7,80 triliun, dan badan UMKM itu masih 632 triliun. Lalu untuk yang badan non-UMKM 14,7 triliun. Ya, totalnya adalah 114 triliun rupiah. Kemudian pembiayaan tebusan itu di angka 114 triliun, lalu ada pembayaran bukti permulaan sebesar 1,75 triliun, pembayaran tunggakan sebesar 19,4 triliun. Nah, kita lanjutkan. Ya, pilar reformasi perpajakan. Ya, di sini tujuannya adalah optimalisasi penerimaan pajak. Negara
menginginkan supaya penerimaan pajak dari segala sektor. Apakah itu penerimaan pajak pertambahan nilai, penerimaan pajak penghasilan pasal 21, lalu ada PPh 22, 23, dan seterusnya. Yaitu adalah optimalisasi penerimaan pajak yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentunya bagi Kementerian Keuangan, mereka ingin menjadikan sebuah institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Dijadikan perhatian berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan institusi pajak yang kuat, kredibel, dan akuntabel ini. Yang pertama adalah organisasi, ya, struktur organisasi yang ideal. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel, berintegritas, dan dapat menjalankan proses bisnis. Lalu yang ketiga adalah teknologi informasi dan basis data. Ya, di sini yang diutamakan adalah sistem informasi yang reliable dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan core bisnis Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat adalah proses bisnis, ya, proses bisnis yang untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel. Ya, akuntabel itu berarti dapat dipertanggungjawabkan, lalu berbasis IT dan mencakup seluruh pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, yang menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Ya, seperti itu. Nah, strategi umum dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018, yang pertama adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak yang difokuskan pada voluntary compliance untuk mewujudkan sustainable compliance and revenue. Jadi di sini menginginkan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang nantinya tentu akan menghasilkan sustainable compliance and revenue. Lalu yang kedua, optimalisasi penggalian potensi melalui pemanfaatan data dan IT yang terintegrasi. Ya, artinya penggalian potensi itu diharapkan menggunakan data atau menggunakan IT yang terintegrasi. Jadi kalau melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, itu bisa secara online maksudnya ya. Dari wajib pajak sendiri bisa melakukan pembayaran dan pelaporan menggunakan internet dimanapun WP tersebut berada, dan secara real time dalam jangka waktu 24 jam. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan dan optimalisasi data IOL untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, nah, isu-isu terkait metode pemeriksaan, ya, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan beserta surat panggilan dikirim via fax, pos, atau jasa pengiriman lainnya. Nah, itu dulu yang namanya SPT, kita harus melakukan pelaporan menggunakan jasa ekspedisi. Ya, kadang menggunakan jasa kantor pos, atau Anda bisa memakai JNE, Tiki, dan lain sebagainya dalam rangka melakukan pelaporan pajak. Tetapi saat ini, pelaporan pajak cukup dengan menggunakan e-filing untuk melakukan pembayaran maupun untuk melakukan pelaporan pajak. Pembayarannya akan menggunakan e-billing pajak. Nah, itu tertera di dalam pasal 1 ayat 2. Berarti dari SPT-SPT yang sudah dikirimkan ini nanti akan dijadikan dasar oleh Fiskus atau DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti dari sanalah Fiskus akan melakukan pemeriksaan dari SPT yang sudah diterima. Ya, karena kenapa SPT yang sudah diterima ini kan belum tentu benar. Kalau misalnya setelah dilakukan ekualisasi,
bisa jadi laporannya tidak benar atau karena human misinterpretation, salah dalam menginterpretasikan mengakibatkan apa? Mengakibatkan salah dalam melakukan pelaporan pajak. Ya, karena kita tidak bisa menginterpretasikan undang-undang yang ada. Akhirnya jadinya salah dalam melaporkan, yaitu tentunya berbahaya. Makanya kalau kita bingung, kita harus tanyalah minimal ke kering pajak, tanya ke akun representatif. Lalu isu-isu terkait metode pemeriksaan, ya, tata cara pelaksanaan surat panggilan. Nah, ini paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkannya surat panggilan. Lalu yang kedua dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara dan gambar, ya, tentunya ada CCTV. Jadi pada saat wajib pajak yang dimaksud sudah keluar surat pemeriksaan dan dia harus memenuhi panggilan, tentunya ketika dia berada di dalam ruangan khusus tersebut, tentunya sudah ada perekaman atas orang yang bersangkutan atau WP yang bersangkutan karena ada rekaman suara dan juga gambar dalam bentuk CCTV. Lalu tata cara pelaksanaan surat panggilan yang ketiga dapat didampingi oleh pihak lain. Ya, ini ada di pasal 3 ayat 3. Nah, metode pemeriksaan pajak, ya, yang pertama ada metode langsung dan juga metode tidak langsung. Lalu bagaimana Pak dengan metode langsung? Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan, ya, dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku catatan serta dokumen pendukung. Nah, pelaksanaan dalam metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT. Ya, tentunya harus sesuai dengan program pemeriksaan. Lalu, pemeriksaan itu juga terhadap akun-akun atau elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Apakah itu neraca dan juga laba rugi. Kita lanjut. Nah, di dalam metode pemeriksaan yang langsung, ya, di sini ada pemeriksaan aspek umum, ya, berkaitan dengan hal-hal yang umum. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan aspek perpajakan. Ya, di sini adanya pemeriksaan aspek perpajakan. Lalu yang ketiga, pemeriksaan atas akun dan saldo neraca yang terkait dengan surat pemberitahuan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan atas akun, ya, dan saldo laba rugi yang terkait dengan SPT, ya. Kenapa Pak harus laba rugi? Karena dari laba rugi itulah yang akan kita buatkan rekonsiliasi fiskal. Ya, baru dari sana kita akan menuangkannya dalam bentuk SPT tahunan badan. Nah, ya, jadi setelah kita bahas metode langsung, sekarang kita akan bahas tentang metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini didefinisikan sebagai teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu, ya, mengenai penghasilan dan biaya. Nah, hasil perhitungan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT, sehingga masih diperlukan pembuktian yang valid untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Ya, jadinya tentunya akan digunakan, ya, ada metode tidak langsung yang mana merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan, ya, tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT. Kita lanjutkan. Nah, metode pemeriksaan pajak, ya, di dalam metode tidak langsung, ya, kita akan melihat, ya, dari transaksi-transaksi. Pertama ada biaya-biaya, ya. Kemudian dari biaya-biaya ini dituangkan dalam bentuk transaksi tunai, lalu ada transaksi bank. Selanjutnya ada sumber penggunaan, ada sumber dan penggunaan dana. Lalu perbandingan kekayaan bersih. Ya, lalu ada perhitungan persentase dan biaya hidup.
Ya, seperti itu. Itu ada di dalam metode pemeriksaan pajak. Selanjutnya metode pemeriksaan pajak tidak langsung, yaitu ada pengujian arus piutang, lalu ada pengujian arus kas, selanjutnya adalah pengujian arus barang, rekonsiliasi PPN, dan pengujian transfer pricing. Ya, di sini ini tentunya kita akan lihat, oh ternyata langkah pertama melakukan pengujian arus piutang. Lalu yang kedua pengujian arus kas, yang ketiga adalah pengujian arus barang, rekonsiliasi fiskal, rekonsiliasi PPN, dan pengujian transfer pricing. Nah, kita lanjutkan. Nah, tips ketika menghadapi pemeriksaan pajak. Ya, tentunya kita jangan sampai stres satu. Lalu jangan juga khawatir berlebihan atau takut yang berlebihan. Ya, atau sampai mengakibatkan kitanya gelisah dan akhirnya darah tinggi, panik dan terlalu melebih-lebihkan. Tentunya kita hadapi dengan santai selama kita membayar dan melaporkannya dengan baik dan benar, tentu kita tidak perlu khawatir ya. Tentunya kita nggak perlu khawatir kalau kita sudah membayar dan melaporkan secara benar SPT tahunan kita. Ya, jadi tetap stay cool dan tetap tenang. Ya, jadinya yang pertama itu harus mempersiapkan laporan keuangan dan pembukuan dengan rapi. Ya, lalu teliti kembali atas pelaksanaan perpajakan yang telah dilakukan selama ini. Ya, yang ketiga adalah kuasai peraturan perpajakan. Kemudian yang keempat adalah belajar dari pengalaman buruk di masa lalu. Ya, jadi hendaknya kita harus mempersiapkan keempat hal ini. Ya, keempat hal ini merupakan sesuatu yang dianggap penting. Jadi harus kita ikuti, meneliti kembali setiap kali kita membayar pajak atau melaporkan pajak seperti itu. Lalu harus menguasai peraturan-peraturan pajak yang berlaku dan belajar dari pengalaman buruk masa lalu. Seperti itu. Oke, demikian untuk perkuliahan kita. Ya, silakan pelajari bila ada pertanyaan, boleh komen di bawah video ini. Terima kasih.